Assalamualaikum, hai teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara makhluk hidup, yaitu simbiosis, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Yang pertama yaitu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Kata simbiosis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu sim artinya dengan dan biosis artinya kehidupan. Simbiosis merupakan suatu pola interaksi yang erat antara dua organisme yang berlainan jenis. Simbiosis ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, lebah dan bunga. Interaksi yang terjadi antara lebah dan bunga yaitu lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan. Adapun bunga menyediakan nektar bagi lebah sebagai bahan makanannya. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana pihak yang satu diuntungkan dan pihak yang lain dirugikan. Contohnya, ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora melekatkan tubuhnya pada ikan hiu agar terhindar dari pemangsanya. Ikan remora juga mendapatkan sisa-sisa makanan yang tercecer dari mulut ikan hiu. Adapun ikan hiu tidak terganggu ataupun terpengaruh dengan keberadaan ikan remora. Jadi, ikan hiu tidak dirugikan maupun diuntungkan. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana pihak yang satu diuntungkan dan pihak yang lain dirugikan. Contohnya, nyamuk dan manusia. Nyamuk menggigit kulit manusia agar mendapatkan makanan yang berupa darah dan untuk berkembang biak. Adapun manusia dirugikan karena tubuhnya akan menjadi gatal-gatal dan bisa menyebabkan penyakit yang biasa dikenal dengan malaria dan demam berdarah. Pihak yang diuntungkan itu dinamakan parasit, sedangkan pihak yang dirugikan dinamakan inang. Parasit ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu endoparasit dan ektoparasit. Endoparasit adalah parasit yang hidup di dalam jaringan tubuh inangnya, contoh cacing perut, cacing hati, dan endoplasma. Yang kedua yaitu ektoparasit, yaitu parasit yang hidup di luar permukaan tubuh inangnya, contoh kutu daun, wereng, dan benalu. Yang kedua yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan di mana rantai makanan bergerak secara linear, yaitu dari produsen ke konsumen teratas. Rantai makanan juga merupakan proses makan dan dimakan oleh suatu organisme dengan urutan tertentu. Rantai makanan ini guys terbagi menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama yaitu rantai makanan perumput. Rantai makanan perumput paling sering dikenali dan dijumpai. Rantai makanan ini berawal dari tumbuh-tumbuhan sebagai produsen pada tingkat trofik pertamanya. Contohnya, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular. Yang kedua yaitu rantai makanan detritus. Rantai makanan detritus ini tidak dimulai dari tumbuhan, tetapi dimulai dari detritivor. Apa sih itu detritivor? Detritivor adalah
organisme yang bersifat heterotrof yang mendapatkan energi dengan cara memakan sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya, serpihan daun dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh manusia. Tipe yang ketiga yaitu rantai makanan parasit. Parasit adalah istilah bagi organisme yang hidup dengan cara merugikan organisme lain. Ciri khas tipe ini yaitu organisme kecil memangsa organisme besar. Contohnya, darah kerbau dimakan oleh kutu, kutu dimakan oleh burung jalak dimakan oleh elang. Tipe makanan yang keempat yaitu rantai makanan saprofit. Saprofit adalah istilah bagi organisme yang mampu menguraikan sisa-sisa organisme yang sudah mati. Saprofit ini berbeda dengan detritivor. Saprofit mengurai bahan organik menjadi bahan anorganik yang diserap lagi oleh tumbuhan. Contohnya, kayu lapuk dimakan oleh jamur, jamur dimakan oleh ular, jamur dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh rubah. Yang ketiga yaitu jaring-jaring makanan. Suatu organisme pasti memakan berbagai makanan dan berbagai jenis makanan. Itulah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Atau jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Contohnya, padi dimakan oleh belalang atau serangga. Serangga itu dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh burung pemangsa atau ular. Burung pemangsa juga dapat memakan ular. Burung pemangsa mati menjadi bakteri. Jadi guys, tadi merupakan penjelasan dari hubungan antara makhluk hidup yaitu simbiosis, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman agar mengetahui tentang hubungan antara makhluk hidup yaitu simbiosis, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Sekian dan terima kasih.